warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwarsda. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Pada video ini saya akan membahas tentang mata kuliah Hukum Internasional, yang mana judul yang saya angkat adalah Teori dan Konsep Negara dan Prakteknya dalam Hukum Internasional dan Proses Lahirnya Suatu Negara dan Akibat Hukumnya serta Status Pengakuan dan Kedaulatan. Pada materi ini saya akan membahas 4 submateri. Yang pertama adalah konsep negara perspektif hukum internasional, yang kedua adalah syarat-syarat konstitutif dan deklaratif negara, yang ketiga adalah lahirnya suatu negara, dan yang keempat adalah teori kedaulatan dan pengakuan kedaulatan rakyat. Materi yang pertama adalah konsep negara perspektif hukum internasional. Konsep negara perspektif hukum internasional merupakan negara merupakan subjek hukum internasional dan negara memiliki kedaulatan dan kekuasaan tertinggi. Subjek hukum internasional ada 6. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah Tahta Suci atau Vatikan, yang ketiga adalah Palang Merah Internasional, yang keempat adalah organisasi internasional, yang kelima adalah individu atau perorangan, dan yang keenam adalah pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Yang pertama adalah subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional. Hal ini sejalan dengan lahirnya hukum internasional itu sendiri atau sesuai dengan istilah lain dari hukum internasional atau hukum antar negara. Subjek hukum internasional yang kedua adalah Tahta Suci atau Vatikan, merupakan contoh dari subjek hukum internasional selain negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Tahta Suci Vatikan ini mewakili perwakilan diplomatik di banyak ibu kota negara. Subjek hukum yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional merupakan salah satu subjek hukum internasional, yang mana hal ini diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah yang disebut dengan Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang. Subjek hukum yang keempat adalah organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi, karena organisasi internasional seperti PBB, ILO, WHO, dan FAO memiliki hak dan kewajiban seperti yang telah ditetapkan dalam konvensi internasional sebagai anggaran dasarnya. Subjek hukum yang internasional yang kelima adalah individu atau perorangan. Perjanjian Perdamaian Versailles pada tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia ke-1 antara Jerman dengan Inggris dan Perancis telah menetapkan pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara ke hadapan mahkamah arbitrase. Kemudian subjek hukum internasional yang keenam adalah pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Pemberontakan dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memiliki beberapa alasan. Misalnya mereka memiliki hak yang sama untuk yang pertama menentukan nasibnya sendiri, yang kedua adalah hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial mereka sendiri, yang ketiga adalah hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah dari wilayah yang didudukinya. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu sendiri. Kemudian hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada orientasi lain. Kemudian kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara sebagai subjek hukum internasional. Kemudian pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. Kemudian kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti misalnya hak kesederajatan, yurisdiksi wilayah, kemudian hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, kemudian hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk maupun keluar dari wilayahnya, kemudian hak untuk melakukan nasionalisasi. Materi yang kedua tentang syarat konstitutif dan deklaratif negara. Yang pertama adalah unsur konstitutif. Unsur konstitutif adalah unsur yang paling penting di mana syarat wajib yang harus dimiliki oleh calon negara.
Unsur konstitutif dalam suatu negara harus memiliki setidaknya ada 3. Yang pertama adalah rakyat, yang kedua adalah wilayah, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Yang pertama adalah rakyat, di mana semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk dan patuh pada kekuasaan negaranya. Kemudian yang kedua adalah wilayah, di mana wilayah adalah wilayah suatu negara merupakan tempat berlindungnya bagi rakyat yang sekaligus menjadi tempat bagi pemerintah untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat dijadikan organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas penting dalam suatu negara. Kemudian kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah mempunyai kekuatan yang mengikat yang ke dalam maupun yang keluar. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional yang bersifat formalitas, suatu negara haruslah memperoleh pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif juga mencakup terdapatnya tujuan negara, konstitusi, kemudian adanya pengakuan terhadap negara lain yang secara de facto maupun secara de jure, serta negara tersebut termasuk dalam perhimpunan dalam bangsa seperti PBB. Materi yang ketiga adalah lahirnya suatu negara. Mengenai lahirnya suatu negara, terdapat 2 opini yang mengemukakan lahirnya suatu negara, dan terdapat juga 2 teori yang menjadi lahirnya suatu negara. Yang pertama saya akan membahas tentang 2 opini yang mengemukakan lahirnya suatu negara. Yang opini pertama adalah yang dipelopori adalah Jelinek, yang menyatakan bahwa lahirnya suatu negara hanyalah merupakan suatu peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional. Opini yang kedua adalah yang dipelopori oleh Kelsen dan Fedros, bahwa lahirnya suatu negara adalah proses hukum yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. Terkait dengan lahirnya suatu negara, maka timbullah sebuah pertanyaan, apakah negara yang baru lahir tersebut langsung mempunyai international personality atau subjek hukum internasional dengan memiliki segala macam hak dan kewajibannya yang diatur oleh hukum internasional. Oleh karena itu, terdapat 2 teori konstitutif dan teori deklaratif mengenai lahirnya suatu negara tersebut. Teori tersebut adalah teori konstitutif, yang mana di mata hukum internasional, suatu negara baru lahir bila telah diakui oleh negara lain. Kemudian ini berarti bahwa suatu negara baru lahir bila diakui oleh negara lain. Ini berarti juga suatu negara belum lahir sebelum adanya pengakuan terhadap negara tersebut. Dalam hal ini, pengakuan mempunyai kekuatan konstitutif. Bagi pengikut teori konstitutif ini, negara ini secara hukum baru ada apabila telah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Kemudian selama pengakuan ini belum diberikan, maka secara hukum negara ini termasuk belum lahir. Teori yang kedua adalah teori deklaratif. Menurut pandangan teori ini atau menurut pendukung teori ini, pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni, dan dalam hal ini pengakuan hanya berupa penerimaan fakta tersebut. Mereka menegaskan bahwa suatu negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional, dan pengakuannya hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut. Jadi pengakuan tidak menciptakan suatu negara. Pengakuan bukan merupakan syarat bagi kelahiran suatu negara. Yang keempat adalah teori kedaulatan dan pengakuan kedaulatan negara. Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis non-fiksi yang diwakili oleh satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Kemudian hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki kedudukan permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara yang berdaulat lainnya. Kemudian hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak tergantung pada atau memiliki kekuatan atau negara lain. Keberadaan atau hilangnya suatu negara adalah persoalan kenyataan. Sedangkan menurut teori deklaratif kenegaraan, sebuah negara berdaulat dapat ada tanpa harus diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya. Meskipun jika suatu negara berdiri tanpa pengakuan
negara lain akan sering menemukan kesulitan untuk bertindak penuh dalam masalah kekuatan, membuat perjanjian, dan terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara berdaulat lainnya. Teori kedaulatan negara. Salah satu syarat sebuah negara adalah adanya kedaulatan. Istilah kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh James Bodin, yang artinya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bersifat tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian kedaulatan merupakan ciri atau atribut hukum suatu negara, bahkan keberadaan kedaulatan ini lebih tua daripada konsep negara itu sendiri. Ada banyak teori, jenis-jenis teori tentang kedaulatan negara tersebut, yakni yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan, yang kedua adalah teori kedaulatan raja, yang ketiga adalah teori kedaulatan rakyat, yang keempat teori kedaulatan negara, dan yang kelima adalah teori kedaulatan hukum. Teori yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Raja atau presiden atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan, sehingga kehendak raja atau penguasa juga adalah kehendak Tuhan. Siapapun yang menjadi penguasa negara harus mendapat restu dari Tuhan atau sudah menjadi kehendak Tuhan. Teori yang kedua adalah kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Oleh karenanya, raja dianggap sebagai turunan dewa atau wakil dari Tuhan di bumi yang mendapatkan kekuasaan langsung dari Tuhan. Kemudian kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian teori yang ketiga adalah teori kedaulatan rakyat. Sumber ajaran teori ini adalah demokrasi. Teori ini menasbihkan adanya pembagian kekuasaan seperti trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Teori kedaulatan rakyat lahir dari reaksi terhadap kedaulatan raja yang absolut. Kemudian pelopor teori ini adalah J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat atau mendapatkan amanah dari rakyat, sedangkan kedaulatan penuh di tangan rakyat dan tidak dapat dibagi kepada pemerintah. Di Indonesia dan di Amerika juga terinspirasi dari teori ini dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara lewat lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Teori yang keempat adalah kedaulatan negara. Kedaulatan negara muncul bersamaan dengan berdirinya negara. Oleh sebab itu, kedaulatan yang ada pada pemimpin negara merupakan kodrat alam yang dimilikinya sejak lahirnya suatu negara. Negara dianggap sebagai mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty, and property warganya. Kemudian warga negara bersama-sama hak miliknya tersebut dapat dikerahkan untuk kepentingan kebesaran suatu negara. Kemudian warga negara harus bersedia mengikuti bela negara dengan segala macam wujudnya termasuk perang dan menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan negara. Kemudian warga negara harus taat kepada hukum tanpa perjanjian atau melainkan kehendak negara seutuhnya. Kemudian pelanggar hukum akan dikenakan sanksi walaupun rakyat tersebut tidak tahu. Kemudian pelanggaran hukum Kemudian rakyat tidak memiliki kewenangan apa-apa dan tidak memiliki kedaulatan dalam teori ini. Kemudian teori kedaulatan negara hanyalah sebagai alat, kemudian bukan yang memiliki kedaulatan. Dari ajaran ini, kedaulatan negara ini adalah penjelmaan baru dari kedaulatan raja, namun pelaksanaannya tetap pada negara, yaitu tetap pada presiden maupun raja. Teori yang kelima adalah teori kedaulatan hukum. Dari teori ini menunjukkan kekuasaan tertinggi terletak pada raja, namun dibatasi oleh aturan hukum di negara yang bersangkutan. Kemudian ketentuan-ketentuan hukum yang disusun harus secara benar dan bersumber pada nilai-nilai moral masyarakat. Kemudian jadi seseorang atau pemerintah mendapatkan kekuasaan karena hukum yang bersangkutan, bukan karena mandat dari Tuhan. Kemudian permasalahan yang sering muncul dalam teori kedaulatan hukum adalah saat hukum tidak disusun berdasarkan nilai moral, namun berdasarkan kepentingan kelompok tertentu alias pesanan. Kemudian dampak dari ini adalah supremasi hukum yang tidak terwujud, kemudian hukum yang tajam ke bawah, kemudian namun tumpul ke atas. Selanjutnya adalah tentang pengakuan kedaulatan negara. Pengakuan negara menandakan keputusan dari sebuah negara yang berdaulat untuk memberlakukan kesatuan
lain juga menjadi sebuah negara yang berdaulat. Kemudian pengakuan dapat berupa dinyatakan atau tersirat dan biasanya berlaku surut dalam dampaknya. Itu tidak terlalu menandakan keinginan untuk membangun atau mempertahankan hubungan diplomatik. Kemudian tidak ada definisi yang mengikat semua anggota masyarakat dalam semua anggota masyarakat bangsa-bangsa pada kriteria kenegaraan. Namun dalam hukum internasional ada beberapa teori ketika sebuah negara harus diakui sebagai negara yang berdaulat. Yang pertama adalah teori deklaratif, yang kedua adalah teori konstitutif. Yang pertama adalah teori deklaratif. Dalam teori kenegaraan deklaratif mendefinisikan negara sebagai pribadi dalam hukum internasional jika memenuhi kriteria. Yang pertama adalah adanya wilayah yang ditetapkan, yang kedua adanya populasi permanen, yang ketiga adanya pemerintah, dan yang keempat adalah kemampuan untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain. Menurut teori deklaratif ini, suatu entitas kenegaraan adalah lepas dari pengakuan oleh negara-negara lain. Model deklaratif yang paling dikenal dinyatakan dalam tahun 1933 pada Konvensi Montevideo. Pada pasal 3 dari Konvensi Montevideo menyatakan bahwa politik kenegaraan lepas dari pengakuan oleh negara-negara lain. Dan negara-negara tidak dilarang untuk membela dirinya sendiri. Sebaliknya, pengakuan ini dianggap sebagai persyaratan untuk kenegaraan oleh teori kenegaraan konstitutif. Pendapat serupa tentang kondisi ini di mana suatu entitas merupakan negara diungkapkan oleh pendapat Komite Arbitrase Badinter Masyarakat Ekonomi Eropa yang mengemukakan bahwa penemuan sebuah negara didefinisikan dengan memiliki wilayah, penduduk, dan kekuasaan politik. Kedua adalah teori konstitutif. Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika dan hanya jika hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-19. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lainnya mengakui seperti itu. Kemudian karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum-hukum internasional. Dan diakuinya negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Yang ketiga adalah pengakuan secara de facto, yaitu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara semata-mata didasarkan pada bahwa pemerintah tersebut secara nyata berkuasa di wilayahnya. Kemudian sudah memenuhi suatu persyaratan yang ditentukan sebagai suatu negara, walaupun negara yang diakuinya itu belum stabil dan masih diragukan keberlangsungan pemerintahannya. Kemudian yang keempat adalah pengakuan kolektif. Pengakuan kolektif ini dibagi menjadi dua pengakuan, yaitu pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara, dan yang kedua adalah pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi peserta atau pihak ke dalam suatu perjanjian multilateral. Yang keempat adalah pengakuan terpisah. Pengakuan ini diberikan kepada suatu negara baru namun tidak kepada pemerintahannya, atau sebaliknya pengakuan diberikan kepada suatu pemerintahan baru yang berkuasa namun tidak kepada negaranya. Kemudian yang kelima adalah pengakuan mutlak. Pada pengakuan ini pengakuan mutlak ini suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak dapat ditarik kembali. Artinya telah mutlak diberikan. Kemudian Institut Hukum Internasional dalam suatu resolusi yang disahkan pada tahun 1936 menyatakan pengakuan de jure suatu negara tidak bisa ditarik kembali. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah pengakuan secara bersyarat, yaitu pengakuan yang dilaksanakan oleh negara baru ini sebagai imbangan pengakuan. Kemudian ada dua jenis pengakuan bersyarat, yaitu pengakuan dengan syarat-syarat harus dipenuhi sebelum pengakuan diberikan, dan pengakuan dengan syarat-syarat harus dipenuhi setelah pengakuan diberikan. Materi dari saya mohon kritikannya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang telah saya paparkan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.